Baru beberapa minggu yang lalu, dunia menahan napas saat konflik berbahaya pecah di Timur Tengah. Pada tanggal 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan sekutu dekatnya, Israel, melancarkan serangkaian serangan militer terkoordinasi terhadap Iran. Tujuan yang dinyatakan, seperti yang diumumkan oleh Presiden Trump, ambisius dan langsung untuk membawa perubahan dalam pemerintahan Iran. Ini bukan operasi berskala kecil. Itu adalah serangan frontal penuh yang menargetkan jantung struktur kekuasaan Iran. Serangan-serangan itu bertujuan untuk melumpuhkan infrastruktur energinya, kapasitas industrinya, dan militernya. Secara efektif berusaha menetralkan Iran sebagai kekuatan regional utama. Eskalasi dramatis ini menandai dimulainya babak baru yang tegang dalam geopolitik global. Pemicu langsung perang ini disajikan sebagai kebutuhan untuk melawan pengaruh Iran yang berkembang dan ancaman yang dirasakan terhadap stabilitas regional. Namun, untuk memahami motivasi yang lebih dalam, kita harus melihat melampaui pernyataan resmi. Konflik ini pada dasarnya tentang kekuasaan, keamanan, dan ekonomi, dengan satu komoditas vital sebagai intinya, minyak. Ekonomi global bergantung pada minyak, dan selama beberapa dekade, Amerika Serikat telah memposisikan dirinya sebagai penjamin aliran bebasnya. Setiap negara yang mengancam keseimbangan yang rapuh ini, terutama di wilayah kritis seperti Teluk Persia, pasti menemukan dirinya dalam sasaran kepentingan strategis Amerika. Perang melawan Iran adalah manifestasi terbaru, dan mungkin paling langsung dari kebijakan yang sudah lama ini. Serangan awal konflik sangat menghancurkan. Dalam serangan awal, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas bersama dengan pejabat militer senior lainnya. Serangan pemenggalan ini dirancang untuk menciptakan kekacauan dan melemahkan komando dan kendali rezim. Namun, kabut perang dengan cepat menyebabkan tragedi ketika serangan udara AS secara tidak sengaja mengenai sebuah sekolah dasar, mengakibatkan kematian setidaknya 175 orang. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak kecil. Peristiwa mengerikan ini segera menggeser persepsi internasional dan menambahkan lapisan biaya kemanusiaan yang mendalam pada perhitungan strategis perang, memicu kemarahan, dan memperumit narasi operasi yang bersih dan tepat. Iran tidak ragu untuk membalas, menunjukkan kemampuannya untuk menimbulkan kerugian bahkan saat diserang. Pada tanggal 1 Maret 2026, sehari setelah serangan awal, serangan drone Iran menargetkan pelabuhan Shuaibah di Kuwait, menewaskan 6 tentara Amerika. Ini menandai korban pertama AS dalam perang, dan berfungsi sebagai pengingat yang jelas bahwa ini tidak akan menjadi konflik sepihak. Respons yang cepat dan mematikan menandakan kesediaan Iran untuk meningkatkan dan menantang musuhnya secara langsung, mengubah Teluk Persia menjadi zona tempur aktif, dan menyiapkan panggung untuk perjuangan yang berkepanjangan dan tidak dapat diprediksi untuk dominasi di wilayah tersebut. Untuk benar-benar memahami pentingnya konflik ini, seseorang harus memahami geografi Teluk Persia. Di mulutnya terdapat saluran air sempit yang disebut Selat Hormuz. Ini bukan sembarang jalur air. Ini bisa dibilang titik cekik strategis terpenting di planet ini untuk pasar energi global. Bayangkan saja ini sebagai jalan raya besar untuk minyak. Sekitar 20% dari seluruh pasokan minyak harian dunia melewati selat ini, dibawa oleh kapal tanker besar dalam perjalanan mereka ke pasar di Asia, Eropa, dan Amerika. Garis pantai Iran yang panjang membentang di sepanjang sisi utara selat, memberinya posisi yang kuat dan mengintimidasi as arteri vital perdagangan global ini. Karena lokasinya yang strategis, Iran memiliki potensi untuk mengganggu atau bahkan sepenuhnya menutup Selat Hormuz. Setiap ancaman penutupan, baik melalui tindakan militer, ranjau laut, atau serangan terhadap pelayaran, segera menimbulkan gelombang kejut di seluruh ekonomi global. Bagi Amerika Serikat, yang kepentingan utamanya di wilayah tersebut adalah memastikan aliran energi yang stabil dan aman, realitas geografis ini adalah sumber kekhawatiran yang konstan. Iran, yang memusuhi kepentingan Amerika dan mampu menutup selat, dipandang sebagai ancaman yang tidak dapat diterima terhadap stabilitas ekonomi global, dan secara tidak langsung terhadap kesehatan ekonomi Amerika Serikat itu sendiri. Ketakutan ini bukan teori, itu menjadi kenyataan pahit selama konflik. Saat perang meningkat sepanjang Maret 2026, Iran memenuhi ancamannya. Mereka mulai melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang berlayar di Teluk
dan menargetkan infrastruktur energi penting milik sekutu Amerika. Yang paling signifikan dari serangan ini adalah fasilitas gas alam cair Ras Laffan Qatar, sebuah pusat yang sendiri menghasilkan 20% LNG dunia. Kerusakannya sangat luas, dengan para ahli memperkirakan bahwa perbaikan bisa memakan waktu bertahun-tahun dan menelan biaya lebih dari 25 miliar dolar. Tindakan tunggal ini menunjukkan kemampuan Iran untuk menciptakan kekacauan jauh melampaui perbatasannya sendiri. Oleh karena itu, kendali atas Selat Hormuz menjadi masalah kepentingan strategis yang sangat besar. Bagi Amerika Serikat, memastikan bahwa titik cekik ini tetap terbuka dan aman adalah tujuan kebijakan luar negeri yang tidak dapat dinegosiasikan. Ini bukan tentang ingin memiliki minyak Iran, melainkan tentang memastikan bahwa tidak ada satupun kekuatan yang berpotensi bermusuhan dapat mematikan keran bagi seluruh dunia. Perang baru-baru ini dapat dilihat sebagai upaya paksa oleh Washington untuk menghilangkan ancaman itu secara permanen, menegaskan kembali perannya sebagai pelindung utama jalan raya super energi paling penting di dunia, dan memastikan pengaruhnya atas tuas ekonomi global. Akibat konflik ini terasa hampir seketika, bukan di medan perang, melainkan di dompet orang-orang biasa di seluruh dunia. Saat rudal pertama diluncurkan, pasar keuangan global bereaksi dengan panik. Harga minyak mentah, patokan biaya energi di seluruh dunia, melonjak. Sebelum konflik dimulai pada akhir Februari, harga stok minyak diperdagangkan pada harga yang relatif stabil sekitar $70. Dalam beberapa minggu, saat kapal tanker diserang dan Selat Hormuz menjadi zona perang, harga itu melonjak hingga lebih dari $100 per barel. Peningkatan yang tiba-tiba dan dramatis ini memiliki dampak langsung dan segera pada ekonomi global. Lonjakan harga minyak ini berarti segala sesuatu menjadi lebih mahal. Biaya bensin di SPBU melonjak, membuat perjalanan harian dan perjalanan lebih mahal bagi jutaan orang. Bisnis yang sangat bergantung pada transportasi, mulai dari perusahaan truk hingga maskapai penerbangan, melihat biaya operasional mereka meledak. Biaya-biaya ini mau tidak mau diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga barang dan jasa yang lebih tinggi. Dari makanan di rak toko kelontong Anda hingga paket yang dikirim ke pintu Anda, efek riak konflik di Teluk Persia terasa di mana-mana. Perang ini menjadi pelajaran yang kuat tentang betapa saling terhubungnya dunia modern kita, dan bagaimana konflik regional dapat memicu krisis ekonomi global. Penderitaan ekonomi tidak merata. Negara-negara yang sangat bergantung pada minyak impor, seperti banyak negara di Eropa dan Asia, terpukul sangat keras. Ekonomi mereka, yang sudah menavigasi lanskap pasca pandemi yang kompleks, tiba-tiba dibebani dengan tagihan energi yang besar, mengancam akan menghambat pertumbuhan dan memicu inflasi. Bagi negara-negara berkembang, dampaknya bahkan lebih parah, karena biaya energi yang lebih tinggi, mengalihkan sumber daya berharga dari layanan penting seperti perawatan kesehatan dan pendidikan. Konflik tersebut menunjukkan bagaimana keputusan strategis yang dibuat di Washington dan Teheran dapat memiliki efek yang mendalam dan tidak stabil terhadap kesejahteraan ekonomi negara-negara yang ribuan mil jauhnya. Peran Israel dalam konflik ini juga penting untuk memahami jalinan aliansi dan motivasi yang kompleks. Sebagai sekutu utama Amerika di Timur Tengah, Israel telah lama memandang Iran sebagai ancaman eksistensial, bukan hanya karena ambisi nuklirnya, tetapi juga karena dukungannya terhadap kelompok-kelompok yang memusuhi Israel. Dengan bergabung dalam kampanye militer, Israel bertujuan untuk secara serius merusak kemampuan militer dan ekonomi Iran, mengurangi kemampuannya untuk memproyeksikan kekuatan dan mengancam keamanan Israel. Bagi Israel, perang adalah peluang strategis yang dilakukan bersama dengan sekutu terkuatnya untuk membentuk kembali keseimbangan kekuatan regional demi keuntungannya dan menetralkan musuh paling tangguhnya. Saat konflik berkecamuk selama lebih dari 5 minggu, satu poin penting menjadi jelas. Tujuan utama Amerika Serikat bukanlah untuk secara fisik merebut dan menduduki ladang minyak Iran. Era penaklukan sumber daya ala kolonial sebagian besar sudah berlalu. Sebaliknya, tujuannya jauh lebih strategis dan bernuansa untuk mengontrol aliran minyak. Pengumuman gencatan senjata bersyarat oleh Presiden Trump pada tanggal 7 April 2026 membuat tujuan ini eksplisit.
Syarat utama untuk jeda permusuhan adalah persetujuan Iran untuk pembukaan penuh, segera, dan aman Selat Hormuz. Tuntutan ini mengungkapkan tujuan akhir sebenarnya dari strategi Amerika. Dengan memastikan selat tetap terbuka, sebaiknya di bawah pengawasan Angkatan Laut AS dan sekutunya, Amerika mencapai beberapa tujuan utama sekaligus. Pertama, ini menstabilkan harga energi global, yang terbukti ketika harga minyak anjlok tajam 13 hingga 16% segera setelah pengumuman gencatan senjata. Ini melindungi AS dan ekonomi global dari jenis volatilitas yang terlihat selama perang. Kedua, ini sangat melemahkan daya tawar Iran. Tanpa kemampuan untuk mengancam pasokan minyak dunia, Iran kehilangan kartu tawar-menawar terkuatnya dan menemukan pengaruh ekonomi dan regionalnya berkurang secara dramatis. Ini adalah cara untuk melucuti rezim tanpa biaya besar dari pendudukan skala penuh. Strategi ini adalah tentang mempertahankan posisi Amerika sebagai kekuatan yang sangat diperlukan dalam sistem global. Dengan bertindak sebagai penjamin jalur pasokan energi dunia, Amerika Serikat memperkuat pengaruh strategisnya terhadap sekutu dan musuh. Negara-negara di Eropa dan Asia yang bergantung pada minyak Timur Tengah menjadi lebih bergantung pada keamanan yang diberikan oleh militer Amerika. Pada saat yang sama, ini mengirimkan pesan yang jelas kepada penantang potensial lainnya, bahwa setiap upaya untuk mengganggu tatanan ekonomi global akan disambut dengan kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, perang ini lebih tentang menegaskan dominasi Amerika daripada tentang menghadapi Iran. Kesimpulannya, konflik Iran 2026 adalah peristiwa kompleks yang didorong oleh konvergensi kepentingan strategis, ekonomi, dan keamanan. Meskipun retorika berfokus pada perubahan rezim dan ancaman regional, logika yang mendasarinya sangat berakar pada geopolitik minyak. Amerika Serikat dan Israel bergerak untuk menetralkan kekuatan yang mereka anggap sebagai kekuatan yang mengacaukan, tetapi hadiah utamanya bukanlah cadangan minyak Iran itu sendiri. Itu adalah kendali atas jalur di mana minyak itu mencapai dunia. Perang ini adalah pengingat yang jelas bahwa di abad ke-21, kekuasaan sering kali dijalankan bukan dengan memiliki sumber daya, tetapi dengan mengontrol alirannya, dan dengan demikian membentuk takdir ekonomi global. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan komentar, bagikan dan subscribe.